Dan ada juga kesalahan yang kedua, namun tidaklah sampai membatalkan bacaan Al-Quran kita, khususnya di surah Al-Fatihah ini, yaitu salah ketika membaca bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Al-Quran, semoga di hari ini tetap Allah memberikan kepada kita kesehatan serta keafiatan. Terima kasih masih mendukung channel Bangku Ilmu ini dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan, ada kalanya ketika kita salah membaca di dalam surah Al-Fatihah, tidak sampai batal surah Al-Fatihah kita, dan juga tidak sampai batal solat kita. Apa-apa saja itu kita uraikan sebagai berikut. Ada dua kesalahan yang bila kita salah membaca di surah Al-Fatihah tidak dikategorikan batal Al-Fatihah kita. Ini menurut pendapat dari ulama mutaakhirin, yaitu ulama-ulama kita yang terakhir-akhir datang, memberi keringanan kepada kita bahwa ada dua kesalahan bila terjadi tidak sampai membatalkan solat kita atau membatalkan surah Al-Fatihah kita, namun haruslah seseorang yang salah membaca tadi merasa malu karena tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya dalam membaca surah Al-Fatihah. Kesalahan yang pertama yaitu salah dalam memanjangkan bacaan yang panjang, serta salah dalam memendekkan bacaan yang pendek. Artinya, ada bacaan yang panjang tapi dibaca pendek, atau ada yang bacaan yang pendek dibaca panjang. Hal ini tidak sampai membatalkan bacaan kita, terkhusus di surah Al-Fatihah. Contohnya bisa kita lihat di surah Al-Fatihah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi bacaan yang benar dari segi huruf dan hukum panjang pendeknya. Ada bacaan yang panjang di dalam ayat yang pertama ini, ada juga yang pendek. Seperti di Bismillah adalah mad asli atau mad tabi'i yang kita panjangkan dengan dua harkat. Dan ma juga mad tabi'i dengan panjang dua harkat. Serta rahim adalah mad arid lis sukun yang kita panjangkan dengan pilihan boleh dua harkat, empat harkat, atau 6 harkat. Seperti halnya ada kesalahan membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memanjangkan yang panjang yang sudah kita jelaskan, namun tidaklah sampai membatalkan Al-Fatihah ini, dan dibaca di dalam solat tidaklah sampai batal solatnya, namun yang membaca haruslah merasa malu sebab tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dibaca seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengabaikan panjang dari lillah dan a, serta tidak menyempurkan di min. Namun tidaklah sampai batal surah Al-Fatihahnya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ada mad tabi'i dengan dua harkat, dan him mad arid disukun dengan pilihan 2, 4, atau 6 harkat. Namun bila dibaca seperti ini, Ar-Rahmanir-Rahim, tidak memanjangkan tidaklah sampai batal surah Al-Fatihahnya. Lalu Maliki Yaumiddin. Ada tanda mad tabi'i, ada juga di din mad arid lis sukun. Bila dibaca seperti ini, Maliki Yaumiddin,
tidaklah sampai batal surah Al-Fatihah. Namun haruslah malu seseorang yang membaca seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sebaliknya di ayat ini ada orang yang memanjangkan yang pendek, yaitu di Iyyaka na'budu. Du dibaca dengan panjang. Ini terbalik dan tidak ada hukum panjang di sini. Namun bila dengan terlanjur membaca seperti itu tidaklah sampai membatalkan surah Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ada di sira mad tabi'i dan di qim mad arid lis sukun. Tapi bila membaca seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, tidaklah sampai membatalkan surah Al-Fatihah. Sama halnya juga bila memanjangkan di ihdinas sira, itu juga tidak sampai membatalkannya, namun tetaplah harus merasa malu bila salah membaca seperti itu. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Namun ada yang memanjangkan di an'am, sedangkan an'a adalah izhar halqi yang harus dibaca pendek dan jelas, namun ada juga yang membacanya. Bila terjadi seperti itu, maka tidaklah sampai batal surah Al-Fatihahnya. Dan yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di maghdu ada mad tabi'i 2 harkat, dan di dallin mad lazim mutsaqqal kalimi yang wajib kita panjangkan 6 harkat, dan dilin mad arid lis sukun boleh dengan 2 harkat, 4 harkat atau dengan harkat. Jika sekiranya ada yang membaca tidak dengan panjang yang ketiga ini tadi, tidaklah sampai membatalkan surah Al-Fatihah dan tidak juga sampai batal solatnya, namun haruslah malu. Dan ada juga kesalahan yang kedua yang juga sering kita salah membacanya, namun tidaklah sampai membatalkan bacaan Al-Quran kita, khususnya di surah Al-Fatihah ini, yaitu salah ketika membaca bacaan yang dengung atau gunnah. Namun di dalam surah Al-Fatihah ini tidak kita jumpai bacaan yang mengharuskan kita membaca dengan gunnah. Jadi bila kita kurang pandai dalam membaca gunnah, terselamatkanlah sebab tidak adanya bacaan gunnah di dalam surah Al-Fatihah ini. Bila teman-teman menjumpai kesalahan, kekhilafan dalam membaca di video ini atau di video sebelumnya maupun di video setelah ini, mohon untuk diberi saran, kritik dan komentar di kolom komentar di bawah ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.